mempersingkat waktu, langsung saja. Apa itu DTKS? DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS berdasarkan Permensos nomor 3 tahun 2021. Untuk penetapan DTKS dilakukan setiap bulan dan saat ini tidak ada ranking kemiskinan atau desil. Pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial melalui 2 jalur dari APBN. Contoh bantuannya seperti PKH, Program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, dan ini untuk BPJS. Kemudian dari jalur APBD Jakarta, Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, termasuk untuk Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Tugas dan fungsi Pusdatin Kesos mempunyai tugas membantu Dinas Sosial menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi urusan pemerintahan bidang sosial, termasuk di dalamnya data terpadu kesejahteraan sosial. Pusdatin Kesos menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendataan dan verifikasi data urusan pemerintahan bidang sosial, pelaksanaan pemutahiran data urusan pemerintahan bidang sosial, pengolahan, penyiapan, dan penyajian data urusan pemerintahan bidang sosial, pelaksanaan, koordinasi, dan pemanfaatan data urusan pemerintahan bidang sosial, pengelolaan sistem informasi, serta transformasi digital urusan pemerintahan bidang sosial, penyediaan data terpadu kesejahteraan sosial calon penerima bantuan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Untuk dasar hukum regulasi di tingkat pemerintah pusat ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Di dalamnya meliputi verifikasi dan validasi rumah tangga miskin oleh Menteri, Bupati atau Wali Kota. Kemudian pendaftaran aktif fakir miskin, data terpadu menjadi tanggung jawab Menteri, dan pemanfaatan data terpadu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, lampiran pembagian urusan pemerintah bidang sosial, meliputi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah. Permensos nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, di dalamnya proses usulan data serta verifikasi dan validasi. Keputusan Menteri RI Menteri Sosial RI nomor 150/HU/2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi. Regulasi di tingkat pemerintah daerah ada Pergub 57 tahun 2022 tentang tata kerja perangkat daerah, Keputusan Gubernur 1250 tahun 2020 tentang variabel khas daerah untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu, Pergub 17 tahun 2019 tentang pengelolaan data fakir miskin dan orang tidak mampu. Untuk rumah tangga yang tidak dapat didaftarkan masuk dalam DTKS, ini salah satu sesuai dengan ada KTP non DKI Jakarta. Jadi nanti saat kita mendaftarkan pemandangan data dengan dinas terkait seperti Dukcapil untuk dilihat apakah yang bersangkutan ini KTP DKI atau bukan. Kemudian ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI, Polri, anggota DPRD. Rumah tangga memiliki mobil, rumah tangga memiliki tanah, lahan, dan bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar rupiah, ini juga tidak diperkenankan masuk dalam DTKS. Jadi nanti kami akan padankan DTKS tersebut ke dinas ke Bapenda terkait kepemilikan mobil, apakah yang bersangkutan ada kepemilikan mobil atau tidak, NJOP di atas 1 miliar rupiah atau tidak. Dapat kami informasikan beberapa mungkin ada yang bilang tidak punya mobil seperti itu ya. Namun setelah dicocokkan, dipadankan ke Bapenda, ternyata ada kepemilikan mobil. Jadi bisa mungkin di tracking apakah KTP-nya pernah dipinjam saudaranya, keluarganya, tetangganya, atau mungkin di kantor untuk didaftarkan kepemilikan mobil. Jadi mungkin yang bersangkutan tidak merasa membeli mobil, namun KTP-nya ini terdeteksi ada kepemilikan mobil atas nama yang bersangkutan. Otomatis yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk masuk dalam DTKS. Jadi jika misal ada kasus seperti itu,
kami sarankan silahkan ke dinas ke Samsat untuk dilakukan pemblokiran atau untuk balik nama. Jadi dinyatakan mobil tersebut bukan atas nama yang bersangkutan. Kemudian untuk sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek seperti Aqua, Fit, dan lain sebagainya yang ukuran 19 liter galon. Dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat melalui musyawarah kelurahan. Untuk DTKS yang akan kami kirim ke Dinas Pendidikan PM4OP sebagai salah satu acuan calon penerima bantuan sosial KJP Plus dan KJMU. Ini adalah DTKS penetapan bulan Februari 2022 dan DTKS penetapan bulan November 2022 yang sebelum kami kirim akan kami lebih dahulu ke dinas terkait seperti Dinas Dukcapil untuk dilihat apakah NIK-nya valid atau tidak, NIK-nya aktif atau tidak. Jadi di dalam penetapan DTKS yang sudah ada penetapan pun beberapa kami lihat ternyata ada yang mungkin yang sudah meninggal atau sudah pindah luar DKI, jadi yang bersangkutan ini NIK-nya tidak aktif atau tidak valid ya. Kemudian kami padankan kembali juga dengan Bapenda terkait kepemilikan NJOP di atas 1M dan kepemilikan mobil. Jadi mungkin di dalam DTKS tersebut ada beberapa yang sudah mampu, sudah membeli mobil, jadi tidak layak lagi untuk masuk dalam DTKS gitu. Untuk progres pendaftaran DTKS 2022, di tahun 2022 yang lalu kami membuka pendaftaran DTKS sebanyak 4 kali di bulan Februari, Mei, Agustus, dan November 2022. Di bulan Februari tahap 1 sekitar pendaftar 505.000 pendaftar. Untuk pendaftaran tahap 1 ini beberapa sudah ada penetapannya di sistem Kementerian Sosial, namun saat ini memang terkendala di data BNBA-nya, by name by address. Jadi kami belum menerima dari Kementerian Sosial, makanya belum bisa kami sinkronisasi di Siladu. Namun saat ini kami masih melakukan pemadanan secara mandiri. Jadi kami masih secara mandiri untuk dipadankan sistem di Siladu. Untuk yang di tahap 2 Mei 2022 ini ada sekitar 312.000 pendaftar. Saat ini sudah sedang menunggu verifikasi dari Kementerian Sosial. Jadi dapat kami informasikan Bapak Ibu, untuk pendaftaran DTKS ini memang memakan waktu cukup lama. Jadi bisa sampai 6 bulan bahkan mungkin lebih sampai tahunan. Yang tahapannya kami mulai dari sosialisasi, pembukaan pendaftaran, kemudian ada pengolahan data, pemadanan dengan dinas terkait seperti Dukcapil tadi dilihat NIK-nya aktif atau tidak, kemudian dilihat dipadankan ke data ke Bapenda terkait kepemilikan mobil dan NJOP 1 miliar rupiah, kemudian nanti musyawarah kelurahan itu dilihat apakah yang bersangkutan benar domisilinya masih di DKI Jakarta atau bukan, dan seterusnya sampai proses tersebut kami usulkan ke Kementerian Sosial. Jadi dapat kami informasikan untuk finalnya di DTKS ini adalah kewenangan dari Kementerian Sosial, penetapan DTKS oleh Kementerian Sosial. Jadi mungkin Bapak Ibu mohon dibedakan antara sudah mendaftar dan sudah ada penetapan. Mungkin yang bersangkutan sudah mendaftar ya, sudah melakukan pendaftaran. Namun kan ada tahapan-tahapan yang seperti saya jelaskan tadi, mungkin yang bersangkutan ternyata gagal di kepemilikan mobil, misal terdeteksi ada kepemilikan mobil, maka tidak akan lanjut ke proses selanjutnya ya. Jadi mau tidak mau harus melakukan pemblokiran terlebih dahulu jika memang yang bersangkutan merasa tidak ada kepemilikan mobil, baru melakukan pendaftaran kembali dari awal ya. Jadi silakan daftar lagi dari awal dan seterusnya sampai data tersebut sudah lolos dan kami akan usulkan ke Kementerian Sosial. Jadi nanti dari Kementerian Sosial yang akan menetapkan penetapan DTKS-nya. Kemudian di tahap ketiga Agustus 2022 ini ada sekitar 724.000. Ini sudah kami musyawarah kelurahan, jadi datanya saat ini masih dalam pengolahan data pasca musyawarah kelurahan.
Untuk tahap keempat November 2022 saat ini datanya masih di dinas terkait seperti Dukcapil dan Bapeda untuk dipadankan datanya dengan NIK-nya aktif atau tidak dan kepemilikan mobil NJOP lebih dari 1 miliar. Untuk pengaduan DTKS, kami menyediakan kanal siladu.jakarta.go.id. Ini bisa melakukan pengecekan terkait penetapan DTKS apakah yang bersangkutan ini sudah masuk dalam penetapan DTKS atau belum, bisa dilihat di Siladu dengan masukkan NIK yang bersangkutan. Kemudian juga ada menu pengaduan, ya di atasnya ada menu pengaduan, nanti bisa diklik aja, melampirkan nama, NIK dan keluhannya, nanti akan kami bantu menjawab. Kemudian untuk pengaduan via WhatsApp ini hanya chat only saja di 081287976318. Pengaduan via telepon di 0212684824. Ini hanya jam kerja saja ya di WhatsApp dan telepon. Kemudian untuk datang langsung bisa datang langsung kantor Pusdatin Kesos di Gedung Jam Kesda Jalan Gunung Sahari Raya nomor 31, atau Bapak Ibu bisa ke petugas Pendamsos yang ada di seluruh kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Jadi bisa ke kelurahan bertemu dengan petugas Pendamsos Pusdatin Kesos. Ya, terima kasih dari kami. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh tim DKPKP. Ibu Ika Yuni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin dengan saya Feni mewakili Bu Ika, dikarenakan Bu Ika sedang ada halangan, ada rapat yang bersamaan waktunya. Mohon izin saya menyampaikan terkait pelaksanaan pangan subsidi di tahun 2023 ini. Penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu di tahun 2023 ini untuk dasar hukumnya masih sama, yaitu di Pergub 28 tahun 2022. Di dalam Pergub 28 tahun 2022 ini ditentukan bahwa penyedia pangan subsidi ini dikelola oleh 2 BUMD. Yang pertama oleh Food Station, di mana dia menyediakan untuk penjualan beras, susu, dan telur. Sedangkan untuk PD Dharma Jaya itu menyediakan protein hewani, yaitu daging ayam, daging sapi, dan ikan kembung. Mekanisme distribusi pangan subsidi di tahun 2023 ini sedikit berbeda di tahun 2022, di mana antrian online pada saat di tahun 2022 ditiadakan di tahun 2023 ini sesuai dengan putusan dari Presiden. Untuk mekanismenya, jadi warga atau penerima manfaat subsidi bisa langsung membeli ke lokasi distribusi di semua gerai Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Food Station, Rusun, Erpetra, dan Kepulauan Seribu. Khusus Rusun Erpetra dan Kepulauan Seribu dilakukan jadwal secara tentatif, di mana satu lokasi hanya satu kali setiap bulan. Penerima manfaat sasaran program pangan bersubsidi ini dari hasil rekon kami terakhir di tanggal 18 Januari 2023 sebanyak 1.076.380 orang menerima manfaat pangan subsidi ini. Terdiri dari 9 kategori, yaitu yang pertama penerima KJP Plus itu 803.121 orang, guru honorer itu 23.259 orang, KLJ 102.270 orang, KPDJ 14.008 orang, KEJ 8.919 orang, KPJ 45.841 orang, penghuni rusun 15.993 orang, kadar PKK 15.215 orang, dan terakhir kategori PJP 47.754 orang.
Lokasi distribusi yang ada di tahun 2023 ini bertambah dari sebelumnya di tahun 2022, di mana terdapat 336 lokasi titik distribusi pangan subsidi. Terdiri dari Perumda Pasar Jaya ada 167 lokasi, Perumda Dharma Jaya itu 5 lokasi, Food Station itu ada 1 lokasi, Rusun itu di 31 lokasi, dan RPTRA 130 lokasi. Untuk besaran subsidi yang dijual di masyarakat tetap sama, yaitu daging sapi 1 kilonya itu 35.000, daging ayam 1 kilogramnya 8.000, beras 5 kilogram per kantong itu harganya 30.000, telur ayam 1 kilogram atau per packnya 10.000, ikan kembung 1 kilogramnya 13.000, sedangkan susu UHT 24 pack per karton itu 30.000. Untuk call center pengaduan terkait pangan subsidi yang kami jual itu bisa dilaporkan ke kami langsung di bidang ketahanan pangan di lantai 7 gedung teknis Sahari di Jalan Gunung Sahari, ataupun bisa email ke kami juga di panganbersubsidi11.jakarta@gmail.com, atau bisa melalui nomor WA pengaduan kami di 0812 88 600 215. Baik, begitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih.